keharusan universal. Oke ya. Keharusan universal itu apa? Keharusan universal dalam bahasa NDP yang disebut dengan takdir. Definisi sederhana takdir itu adalah ujung daripada usaha. Ingat, takdir itu ujung daripada usaha. Jadi ketika kita sudah berusaha berikhtiar, maka ujungnya adalah takdir kita. Jadi balik lagi tadi contoh yang tadi. Jadi urang teh asup neraka atau asup surga, wes ditulis can. Can. Belum ditentukan, belum ditakdirkan. Yang sudah diatur oleh Allah apa? Namanya sunnatullah, hukum-hukum Allah. Lamun ente kedua sholat, getol maksiat, ngeheurean wae bujur batur, maka asup neraka. Kan cuma itu doang kan? Atau misalnya di akhir tambahan deui, sok nepakan bujur batur, kemudian sok maksiat dan lain sebagainya, can pernah tobat. Nah, kan aya deui jelema teh kedua sholat, sok maksiat, di akhir tobat. Beda kan? Beda. Karena itu ya sudah diatur, gitu loh. Ada kieu pertanyaan. Mahasiswa biasana lolobana sok hayang nilai A. Mas saya mau dalam mengajar bisa hayang nilai A tinggal ngomong. Karena bebas kan? Orang merah nilai kumaha urang. Mahasiswa hayang nilai kumaha mahasiswa. Benar gak? Pertanyaannya, Anda sudah benar belum jalan yang dipilih menuju A? Gitu. Paham nggak? Kan orang tuh kadang masuk surga, masuk neraka. Surga atuh Pak, jalannya geus bener can. Urang mah yang bogoh kasih itu, geus bener can jalannya menuju si itu gitu loh maksudnya. Kan ketika kita memilih jalan, kemudian kita berjalan harus berdasarkan pada pasti dengan aspek pengetahuan. Kalau nggak punya pengetahuan pasti mau nyaho jalan. Oke, lulus kuliah pengangguran. Lulus kuliah terus ditungguan gawe, beda tah. Oke, maka Anda mau cari jalan yang mana? Ya silakan bebas, saya mau maksa. Karena Anda merdeka kan gitu. Jadi sebetulnya lupa, saya teh kan memeh lulus kuliah teh sayang aya nungguan. Sok maneh lulus pokoknya geus gawe di urang. Pertanyaannya bisa kitu kumaha carana? Kan Anda tuh nyari langkah. Di nomor main catur teh mah mikiran langkah batur we, langkah sorangan jadi pikiran. Kini dia. Jadi orang mah sok kadang lebih banyak mikirin orang lain dibanding mikirin diri sendiri. Naon cerik we, putus di kabuah nu di pikiran teh putusna. Batur kan, lain di sorangan. Padahal lamun sederhana, orang mah merdeka ya geus urang mah bebas, ini saha wae. Ek diputuskeun, mangga selesai. Ngangan deui bebas milih. Bener gak? Bobogohan yang si ieu lila 5 tahun kos kredit motor dikawin teu. Apa? Pola berpikirnya yang harus kita pahami. Ingat baik-baik, kita ini merdeka. Itu aja. Tapi syarat untuk bisa milih dengan kemerdekaan itu pengetahuan. Berarti orang kudu haus pengetahuan. Dalam orang terbuka pengetahuan rek naon langkah-langkah kita mau ngapain gitu loh. Jadi langkah-langkah kita pun ditentukan oleh pengetahuan. Berarti oke, saya ini merdeka dan kemerdekaan saya kunci pertama supaya saya bisa gampang dalam memilih dan menentukan jalan hidup saya adalah saya harus menjadi insan akademis. Salah satu syarat menjadi insan akademis apa? Haus akan pengetahuan. Jadi karena merdeka dalam memilih, maka muncullah keikhlasan. Oke, kita bahas ikhlas. Gampangnya begini. Salah satu surat yang nama suratnya tidak ada di dalam teks ayatnya, itu adalah ikhlas. Itu simbolisasi. Jadi pinternya para sahabat zaman dulu sehingga menyusun mushaf, oh iya suratna namana iya, ayatnya ini isinya, kan gitu ya, disusun kan dulu itu karena berceceran dari zaman Abu Bakar Siddiq dan selesai itu pada zaman Sayyidina Utsman, maka disebutlah mushaf Utsmani kan gitu, kayak berceceran dan sebagainya. Mereka sungguh cerdas menempatkan surat Al-Ikhlas isinya tauhid.
Ayat pertama, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, Tuhan itu tunggal. Jadi lamun ikhlas itu nggak ada selain apapun, hanya satu, lillahi ta'ala. Selesai. Berarti kan prinsipnya apa? Berarti orang milih sesuatu teh harus berdasarkan lillahi jalan Allah. Maka yang namanya 5 kualitas insan cita, saat yang pertama itu adalah terbinanya insan akademis yang diridhoi oleh Allah, ditarik ke tukang. Yang kedua, insan pencipta yang diridhoi oleh Allah. Jadi ada konteks diridhoi oleh Allah. Jadi begitupun ketika kita orang merdekanya, tapi ingat kemerdekaan mana kok diridhoi oleh Allah. Paham deh? Karena jalan yang kita pilih itu harus berdasarkan jalan yang diridhoi oleh Allah. Begitupun ketika berbicara surat Al-Ikhlas, teksnya itu coba kita baca saja. Katakanlah Muhammad Tuhan itu tunggal. Berarti nggak ada satupun kita bersumpah, nggak ada satupun untuk kita demi sesuatu, itu hanya satu deminya, itu demi lillahi ta'ala. Sholat kadang ayam mitohat di tukang, tidak bisa orang sholat niat jadi alus murota. Mitoha mah biasa we, punyam non teh dukces tehnya gitu dan lain sebagainya, nggak bisa. Pertanyaannya, berarti ikhlas itu adalah hanya tunggal, yaitu Allah, selesai. Saya kuliah, ya udah duduknya pakai bismillah, niatkan lillahi ta'ala, bukan niat karena diajak buka bogo dan sebagainya, bukan niat karena ngejar nilai dosen, bukan. Oke, lillahi ta'ala ya. Terus Allah merintahkan naon mana kuliah? Kuliah teh neangan ilmu, karena neangan ilmu teh sangat wajib kan gitu. Terus gitu. Jadi tetap pilihan-pilihan yang kita tentukan harus berdasarkan pada aspek keikhlasan. Keikhlasan artinya apa? Aspek tauhid lillahi ta'ala. Jadi pada dasarnya, prinsip pertama, semua manusia secara hakikat, secara fitrah itu bebas. Gitu. Maka ya nikmatilah kebebasan itu. Tapi ingat, menikmati kebebasan itu lahir menjadi menikmati pilihan-pilihan dalam hidup kita. Ngarokok pilihan, ngarokok pilihan, gondrong pilihan, gondrong, oke? Pilihan. Ini. Tapi ingat, lahirlah dari pilihan itu karena milih sorangan, ikhlas. Ikhlas dalam surat Al-Ikhlas konteksnya adalah tauhid. Katakanlah Muhammad, Allah itu tunggal, Allahus Samad, Allah itu tempat segala sesuatu bergantung. Pertanyaan saya, namun ditinggalkan kamu nya geus Allah merenang tengah jodohkeun urang jeung maneh beres. Ya, coba kira-kira kalau Anda hidup begitu, enak gak? Santai mariweuh teangan siapa mana jeung saha ada tanyakeun ka bawaturna gawe enggak mau tahu bener enggak ya udah bebas gitu loh, mau pulang ke rumah istri masakin atau enggak ya udah bebas, balik kayu mah pas muka mana magicom sanggup ya udah senyumin aja masak sorangan daripada magicom na dialungkeun ka susukan teu bisa masak deui. Ngerti enggak? Karena mungkin bisa aja istri kan punya anak, ngurusi anak dan sebagainya kan selesai begitu. Maka hidup itu menikmati kebebasan itu begitu sebenarnya. Ngerti ya? Kade ulah kalau berlebihan ya. Karena bebas berlebihan. Suka mah ka kampus saya pakai celana solengpak. Lebih karena Anda geus milih, kusabab geus milih, ingat aya aturan nu berlaku. Lamun embung ketepaan aturan eta salah milih berarti milih nu lain gitu. Kan gampangnya. Kemudian apa? Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak tidak pula diperanakan. Cek tadi teh stoa naon tong di plus tidak beranak dan tidak pula diperanakan, tong nambah gitu loh. Ngerti gak? Jadi yang membuat hidup kita itu rentan stres, hidup kita itu marah-marah terus, ya mungkin bisa jadi gara-gara kita banyak nambah-nambah. Jadi nggak pikiran, orang teh
keburu orang kamarnya oh ya kieu jangan dipikiran ya kan di WA tengah balas nu kabayang teh no ih bisa jadi jeung lalaki lain sih ya bla 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 kan gitu ujungnya stres sendiri kan mana parem bener nggak kan ya itu yang disebut kita hidup gak tenang itu karena kita yang membuat diri kita sendiri. Dia lamun ditanya ari jelema apa sengsarana kusaha ku sorangan ari jelema bahagiana kusaha ku sorangan karena bebas ngerti deh. Oke ini ya kita lanjutkan. Jadi yang namanya kemerdekaan manusia itu gitu. Untuk Anda Yunda HMBS Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya.